saja yang tadi disampaikan di awal, ini permintaan juga sedikit tertekan ya karena faktor cuaca di Eropa, kemudian juga pelambatan perekonomian global juga ini menjadi faktor penyebab ya, salah satu faktor penyebab ya. Di sisi lain juga supply juga masih tertekan oleh faktor cuaca. Jadi untuk sementara faktor cuaca dan juga kondisi perekonomian global yang sebagian negara juga memasuki masa resesi ini juga berpengaruh. Namun kalau dari sisi pengusaha ini sebenarnya yang kita keluhkan ya sebenarnya adalah dari awal waktu terjadi lonjakan harga komoditas memang itu proyeksinya berkah ini tidak akan lama ya tentu saja. Oleh karena itu kita sangat menginginkan di saat berkah ini kita bisa memaksimalkan berkah tersebut. Namun sayangnya ini masih disparitas antara HBA, HPB dan juga harga jual ini yang menjadi kendala kita dari pelaku usaha eksportir batubara nasional. Ini sebenarnya yang concern utama kami apalagi tren harga sudah menuju yang turun ya. Jadi kita memang inginkan dari awal pemerintah itu segera merevisi formula HBA agar kita bisa memanfaatkan berkah yang tidak lama lagi ini. Oke, saya akan ke Pak Angga. Pak Angga, kalau pandangan Anda sebetulnya apa saja faktor yang menyebabkan harga batubara semakin melandai? Dan apakah Anda melihat bahwa harga batubara ini akan melanjutkan pelemahannya seiring meskipun kalau kita lihat China ini telah melakukan reopening ekonomi dan juga Eropa yang masih dilanda ataupun cuaca di sana dikatakan akan lebih hangat daripada biasanya. Ya, tentunya kalau kita lihat dari data statistik ya memang harga batu bara internasional dalam 2 tahun terakhir ini kan mengalami kenaikan yang signifikan ya dan menurut pandangan kami tentunya ini akibat daripada situasi geopolitik lah ya lebih banyak di apa namanya didominasi hal tersebut artinya beberapa negara yang selama ini mungkin tidak menggunakan batu bara dari kita misalnya Indonesia akhirnya harus mensuplai. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bang Hendra ya, intinya memang sebenarnya momentum ini harus bisa dioptimalkan oleh berbagai macam kebijakan yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Mhm. Sayangnya menurut pandangan kami ada beberapa hal sehingga pasar market internasional ini, luar negeri ini uh, benar-benar belum bisa kita optimalkan secara langsung. Apa Dan saja hal yang yang Anda lain lihat yang perlu mungkin dioptimalkan, Pak Angga? iya tadi mengenai formulasi misalkan terus juga dukungan dari pembiayaan ya mungkin sektor perbankan juga ya Bang Hendra ya yang artinya ketika kemarin momentumnya kita dibutuhkan banyak sekali investasi tapi kan posisinya sulit kita mendapatkan dukungan pembiayaan gitu. Yang bisa mendapatkan dukungan pembiayaan ini kan mungkin hanya tambang-tambang yang besar ya, tapi kalau dari level UMKM gitu kan sulit ya anggota-anggota kami juga sulit gitu karena kita hanya tradisional gitu ya mengoptimalkan resource fund dari dalam negeri gitu. Dan yang lainnya mungkin ya ada source dari Australia juga ya Bang Hendra ya mungkin sudah bisa mereka sudah mulai melakukan reopening untuk penjualan batu bara. Jadi saya rasa harga terkoreksi tapi menurut pandangan kami ya Hmm. tetap pasti ini harga ini akan nggak akan terkoreksi terlalu jauh lagi lah dalam tahun ini ya karena saya lihat juga situasi ekonomi global yang mungkin ada tanda-tanda untuk apa namanya berapa analis yang akan ada pelambatan tapi saya yakin ini dalam situasi yang cukup baik lah ke depannya Oke, itu akan Mbak. terkoreksi tapi tidak sebegitu dalam ya Pak Angga. Saya kan ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau pandangan Anda seberapa besar sih memang dukungan pendanaan perbankan ini akan mempengaruhi perusahaan ataupun produsen batubara dalam menjalankan operasionalnya? Iya, tadi saya sependapat dengan Pak Angga bahwa harga masih iya ini fluktuasi volatilitas harga ini lazim di komoditas ya naik turun dan sekarang titik terendah tapi kita masih yakin harga ke depannya masih di level yang kuat ya. Di Jadi level berapa masih Pak level ada kuatnya? profit. Level ini masih level kuat. Kalau kita bandingin 2 tahun lalu, persis 2 tahun lalu tuh harga rata-rata HBA-nya itu di bawah 70 Mbak ya. Jadi
Ini baru 2 tahun lalu HBA-nya rata-rata di bawah $70 per ton. Nah sekarang di 2022 ini rata-ratanya udah 250 ya. Dan di 2023 diperkirakan mungkin ya harga masih di level kuat. Jadi kita masih menikmati berkah harga komoditas ini. Namun tentu saja yang perlu yang tadi disampaikan juga Pak Angga ya, bagaimana pemerintah kita bisa sama-sama memanfaatkan momentum ini. Nah, bagi perusahaan nanti disampaikan Pak Angga juga untuk kita memanfaatkan berkah ini tentu saja mau nggak mau kita memaksimalkan dari cash reserve kita ya. Karena mendapatkan pendanaan dari perbankan sekarang udah sulit bukan main. Padahal kita dituntut untuk melakukan transisi, Ya, transformasi. Nah, ini kesempatan kita nih dengan berkah harga. Namun sayangnya dalam 2 tahun terakhir ini kita lihat beban kita makin berat ya. Tarif royalti sudah naik ya 2 kali lipat, kemudian juga biaya-biaya operasional juga meningkat ya. Kemudian HBA formulanya juga itu belum direvisi sehingga beban kita ini makin besar sehingga kita sayangnya nggak bisa memanfaatkan. Nah, dukungan perbankan yang Pak Presiden juga ada sampaikan ya kemarin ya, hilirisasi perbankan harus mendukung. Nah, model-model dukungan seperti itu yang kita inginkan karena mau nggak mau kita berharap dari dukungan perbankan nasional dan kembali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan berkah terutama dari revisi formula HBA. Jadi ini yang paling mendesak sih dari pelaku usaha yang perlu segera ditindaklanjuti Oke. oleh pemerintah. Saya kira kita udah 2 tahun terakhir ini udah menyampaikan ya ke pemerintah.